Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah pengajian Majelis Ta'lim Al-Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa untuk terus saling mengingatkan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan ketakwaan kepadanya, karena itulah sebaik-baik nasihat yang kita jadikan sebagai nasihat terhadap diri-diri kita dan sesama saudara-saudara kita umat Islam. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah oleh kita yaitu berselawat kepada beliau dan menyampaikan salam kepada beliau sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat-sahabat beliau dalam hal berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, insyaallah pada malam ini kita melanjutkan sisa kajian tematik kita yang pada pekan lalu atau pada malam Rabu kalau tidak salah kita mengangkat tema tentang 10 perkara yang sia-sia, ya, yang itu merupakan nasihat dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam risalah beliau atau dalam tulisan beliau yaitu kitab Al-Fawaid. Jadi ada 10 perkara yang tidak bermanfaat bagi manusia yang semestinya kita tinggalkan. Sudah dibahas pada pertemuan yang lewat 3 poin. Yang pertama adalah perkara yang tidak bermanfaat pada diri seorang adalah ilmu yang tidak diamalkan. Dan yang kedua adalah harta atau amalan yang tidak didasari dengan keikhlasan dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah tabaraka wa taala. Allah berikan dia kekayaan, tapi justru kekayaan itu membuat dia semakin gelap akan akhirat ini dan membuat dia semakin jauh daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah perkara yang tentunya menjadi nasihat kita bersama. Betapa banyak orang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, diberikan kelapangan untuk mendapatkan keuntungan dari dunia yang digelutinya. Ternyata itu tidak mengetuk hati dia untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berpikir bahwa dunia ini ya semata-mata untuk bersenang belaka, ya semata-mata untuk berpoya-poya saja. Akan tapi tidak ada bagian ataupun hak-hak Allah yang ditunaikan dari rezeki yang Allah berikan kepada dia. Selanjutnya yang keempat, ya, yang keempat sekarang kita masuk pada tema berikutnya. Beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan
adalah hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah serta kerinduan dan rasa nyaman ketika berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk perkara yang banyak dilalaikan. Perkara yang tidak bermanfaat, ya, yaitu banyaknya kita memiliki hati-hati yang kosong. Ya, terlalu disibukkan dengan apa? Perkara-perkara yang melalaikan, terlalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang terkadang lebih banyak menyita waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta kita, ya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka ini menjadi renungan tentunya bagi kita semua, menjadi teguran bagi kita semua, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua adalah hamba-hambanya yang beriman, yang selalu peduli akan hatinya, yang selalu mengisi hatinya dengan zikrullah, yang selalu mengisi hatinya dengan amal-amal kebaikan, dengan perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kecintaan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya, bukan justru memiliki hati yang kosong, yang lalai, ya, dan itu perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang memiliki hati tapi hatinya kosong dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kerinduan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau rasa cinta tidak ada pada diri kita, rasa kerinduan tidak ada tertanam pada diri kita, para jemaah sekalian, maka sulit hati ini akan menjadi motorik, akan menjadi penggerak bagi badan kita untuk beramal kebajikan. Karena sering saya katakan hati ini ibarat apa? Hati ini ibarat nahkoda dalam sebuah perahu ataupun sebuah kapal. Ya, kalau seandainya nahkodanya ini tidak benar, tidak baik, ya, lalai, tentu akan berdampak kepada keselamatan para penumpang, keselamatan orang-orang yang ada di situ. Maka demikian juga hati ini. Ketika hati kita ini kosong, ketika hati ini lalai, ketika hati kita ini lebih cenderung kepada dunia, ketika hati kita ini isinya hanya perkara-perkara yang membuat kita buta terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, membuat kita buta terhadap ajaran-ajaran yang telah diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW, maka tentu anggota badan ini pun akan sulit untuk bergerak, beramal, ya, beranjak, bergegas untuk apa? Mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu para ulama salaf dahulu sering menjelaskan kepada kita agar kita senantiasa memperhatikan hati kita ini. Ya, karena bagaimanapun juga hati ini adalah imamun lil a'dha, ya, kata ulama adalah imam bagi seluruh tubuh kita. Apabila hati ini baik, tentu seluruh badan ini akan baik, dan apabila hati ini rusak, maka tentu seluruh badan ini juga akan rusak. Orang yang beriman adalah orang yang hatinya selalu terikat dengan Allah. Relung hatinya dipenuhi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa cinta dia akan merasakan manisnya iman dan akan selalu merasakan manisnya ibadah, berbuat baik dan seterusnya. Tidak ada sifat bosan, tidak ada rasa jenuh, yang ada terus ingin menambah. Itulah orang yang bagus hatinya, orang yang tidak kosong hatinya dari beribadah kepada Allah. Tapi kalau orang yang kosong hatinya, ya, sebentar-sebentar apa? Sebentar-bentar mengeluh, sebentar-bentar dia ada rasa bosan, sebentar-bentar dia, ya, tidak puas dan seterusnya. Itu kalau orang kosong hatinya dari kerinduan kepada Allah atau kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang mana apabila 3 perkara ini ada pada diri seorang, dia akan merasakan manisnya iman. Ini yang penting para jemaah, kita kejar target bagaimana agar kita merasakan manisnya iman.
Karena kalau kita sudah merasakan manisnya iman, sebagaimana orang yang lapar merasakan manisnya makanan, manisnya minuman, ya, dan sebagaimana juga orang yang sedang membutuhkan sesuatu yang dengannya hajatnya tertutupi, begitu pula ya rasa orang yang mendapatkan manisnya iman. Orang lapar hilang rasa laparnya, orang yang dahaga hilang rasa dahaganya atau rasa hausnya. Maka sedemikianlah hati ketika diisi dengan hal-hal yang baik, ketika diisi dengan perkara-perkara yang baik, maka dia akan merasakan manisnya apa? Iman. Apa yang pertama yang bisa mendatangkan hati ini agar tidak kosong atau agar kita mendapatkan manisnya iman? Yang pertama kata Nabi SAW, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya ditanamkan pada dirinya bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, ya, dari segala-galanya. Jadi Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya, ya, dari segala-galanya. Ya, dia hanya mengedepankan kecintaan Allah dan kecintaan Rasulnya SAW dalam perkara apapun, dalam perkara yang baik berkaitan dengan ukhrawi dia lebih-lebih, maupun perkara yang berkaitan dengan dunia-dunia. Dia lebih mengedepankan kepentingan Allah, Rasulnya daripada dunianya. Ya, apalagi itu urusan akhiratnya, tentu dia harus lebih utamakan. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai seseorang dari saudaranya, tentunya la yuhibbu illa lillah. Dia tidak menanamkan kecintaannya kepadanya kecuali karena Allah. Artinya dia cinta karena Allah. Membangun ukhuwah karena Allah, mencintai saudaranya karena Allah. Ya, dia dekat kepada saudaranya karena Allah, bukan karena target-target materi yang ada pada saudaranya, tidak. Kadang ada orang membangun cintanya karena apa? Karena materi yang ada di sisinya. Dia dekat dengan orang atau dengan saudaranya karena dia melihat kenikmatan dunia yang ada pada dia. Tidak, ya. Maka orang yang membangun cintanya seperti ini akan membuat dia tidak mendapatkan manisnya iman. Yang membuat dia jauh daripada, yaitu mendapatkan kecintaan yang sesungguhnya. Maka bangunlah ukhuwah kita di atas agama Allah, di atas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, atau dengan kata lain kita tidak mencintai dia kecuali karena Allah. Ya, sebagaimana sebaliknya juga kita membenci dia karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, suatu ketika mungkin ada keadaan-keadaan tertentu yang dengannya kita harus berpisah dengan dia, kita harus memberikan pelajaran kepada dia, itu pun hendaknya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cinta karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ini yang diisyaratkan dalam sebuah hadis, ada 7 golongan yang selalu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya apa? Rajulani tahabba wa iftaraqa fillah. 2 orang yang senantiasa membangun persaudaraannya karena Allah dan pisah pun karena Allah. Jadi bukan hanya karena materi, ya, dan tidak memisahkan dia hanya karena tempat yang berjauhan, tidak, ya, tapi yang memisahkan dia betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya mungkin dia sudah beda akidah, dia sudah beda keyakinan, dia sudah beda agama dengan kita, maka itu mungkin yang menyebabkan dia jauh dan berpisah dengannya. Jadi cintailah saudaramu karena Allah, dan kita juga membenci dia pun karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena menuruti hawa nafsu kita atau bukan karena materi semata. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha yahuda fil kufri kama yakrahu ayyuhdaka fin nar. Dan dia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dirinya, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Artinya ini sebab-sebab orang akan mendapatkan manisnya iman. 3 perkara yang mendatangkan manisnya iman pada hati seseorang. Yang pertama apa tadi? Jadikan Allah dan Rasulnya adalah yang paling dicintainya daripada selain keduanya. Yang kedua, bangunlah persaudaraan, bangunlah ukhuwah karena Allah, sebagaimana kita berpisah pun karena Allah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita benci kalau kita kembali kepada kekafiran, kembali kepada kesesatan setelah Allah berikan kita hidayah.
Allah berikan kita petunjuk, kita ada rasa benci dalam hati kalau sekiranya Allah kembalikan kita dalam kekufuran atau dalam kebid'ahan atau dalam kemaksiatan, ya, setelah Allah selamatkan kita dari semua itu, sebagaimana kita juga tidak mau dicampakkan ke dalam neraka, maka sedemikianlah kita benci dari semua itu. Maka insya Allah kalau ini sudah kita tanamkan, manis rasanya iman itu dalam hati kita, terasa kita nikmat beribadah kepada Allah, terasa kita ringan dalam beramal, ya. Maka ini buah dari apa? Dari hati yang tidak kosong. Perkara yang banyak membuat kita lalai para jemaah sekalian dan tidak bermanfaat ketika kita biarkan hati ini kosong. Ya, dan para ulama telah jelaskan kepada kita hati manusia itu ada 3. Ada qalbun hayyin, atau dengan ibarat ungkapan lain qalbun salim. Ada hati yang selamat, hati yang sehat. Qalbun hayyin, hati yang hidup, sahihin, yang sehat, atau salimin, yang selamat. Yang kedua, ada qalbun marid, ada hati yang sakit. Dan yang ketiga, waliyadzubillah, ada hati mayyit, ya, hati yang mati. Nah, ini hati yang kosong ada 2 kemungkinan. Ya, apabila kosongnya sampai membawa dia kepada kekufuran, maka ini hati yang mati. Dan apabila hati yang kosong dalam kondisi-kondisi tertentu, ini namanya hati yang sakit. Ya, hati yang sakit. Tentunya kita berharap dan terus berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan hati kita di atas kesehatan, di atas kehidupan, dan di atas keselamatan. Ya, kita minta kepada Allah qalbun salim, karena dengan itulah kita akan diselamatkan kelak. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat kelak tidak lagi bermanfaat harta, anak, dan lain sebagainya. Tidak bisa memberikan keselamatan, tidak bisa menghalangi azab Allah, semua tidak bisa, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah, bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat, dengan hati yang hidup, hati yang sehat. Qalbun salim, para ulama mengatakan selamat dari kesyirikan, selamat dari keyakinan-keyakinan yang tidak baik, dan selamat dari kebid'ahan, selamat dari berbagai macam kemaksiatan. Itu namanya hati yang selamat, qalbun salim. Dan kita tentunya berusaha para jemaah sekalian untuk masing-masing kita mengintrospeksi hati-hati kita, karena yang lebih tahu isi hati kita adalah Allah yang pertama, kemudian kita yang memiliki hati tersebut. Maka siapa yang rajin mengintrospeksi hatinya, berarti itu tanda dia sangat peduli akan kebaikannya. Ya, dia sangat perhatian akan nasib kebaikan dia. Tapi kalau ada orang tidak peduli dengan hatinya, berarti dia tidak peduli akan keselamatan dirinya, karena dia tahu bahwa anggota badan ini tidak mungkin akan tergerak untuk melakukan kebaikan kalau tidak dia perhatikan hatinya. Ya, dia perhatikan apa? Qalbunnya, yaitu jiwa atau hati yang ada di dalam tubuhnya ini. Kemudian poin yang kelima, di antara perkara yang melalaikan atau perkara yang tidak bermanfaat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah anggota badan yang tidak dipergunakan untuk melakukan kebajikan-kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya. Ini juga para jemaah sekalian, tentu kembali kita mengingatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Ya, mukmin yang kuat apanya? Kuat imannya, kuat fisiknya, ya. Kemudian kuat dia di dalam yaitu menjalankan kebaikan-kebaikan, ya, ataupun menjalankan ketaatan-ketaatan, itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Ya, daripada mukmin yang lemah. Karena apa? Karena mukmin yang lemah ini tentu, ya, dia kurang dalam beribadah, dia kurang dalam menjalankan ketaatan, ya. Wa fi kullin khair, walaupun kedua-duanya tetap ada nilai kebaikan karena sama-sama mukmin. Ya, hanya saja mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Nah, kita berusaha sekarang bagaimana kita menjadi mukmin-mukmin yang kuat, menjadi orang-orang yang handal dalam beribadah tentunya, menjadi orang-orang terdepan
dalam mengejar kebaikan. Ya, jadi itu yang kita harapkan pada diri seorang mukmin, selalu menjadi partner terdepan di dalam memberikan kebaikan dan mencontohkan kebaikan kepada orang lain. Jangan kita bermalas-malasan, karena anggota tubuh ini akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Ya, bukankah sering kita sampaikan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW mengabarkan tidaklah bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya 4 perkara. Di antaranya ditanya tentang masa mudanya, yang tentunya masa muda ini sangat identik dengan kekuatan. Masa muda ini adalah masa yang sangat bagus, masa yang sangat produktif untuk berbuat berbagai macam kebaikan. Tapi kalau justru disia-siakan masa mudanya, masa sehatnya, masa kuatnya, ya, tidak dipergunakan untuk perkara-perkara yang mulia, tentu ini akan berakibat penyesalan di kemudian hari. Ya, karena kita tidak tahu nasib, ya, untung dan rugi kita dalam kehidupan ini kita tidak tahu. Ya, akankah kita selalu diberikan kesehatan seiring dengan bertambahnya umur? Kita tidak tahu. Ya, ataukah kita akan tetap mendapatkan usia dari Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang serta seiring dengan kekuatan yang ada? Kita tidak tahu. Tidak sedikit kita lihat ada orang yang mungkin usianya masih setara dengan kita, namun keadaan kekuatan badan sudah mulai melemah, berkurang. Sebaliknya juga seiring dengan ada orang yang diberikan tambahan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di satu sisi dia masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah. Dan fadlullah yu'tihi man yasha, itu adalah keutamaan dari Allah yang tentunya Allah berhak memberikan hambanya bagaimana Allah mau dan apa yang Allah kehendaki. Ya, tapi kita tetap sebagai mukmin harus tetap kuat. Ya, kuat dalam artian apa yang kita mampu kita kerjakan semampu kita. Yang penting kita berusaha, berazam, bertekad di dalam hati kita untuk bisa meraih kebaikan-kebaikan. Silahkan kita bercita-cita untuk kebaikan sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya. Ya, karena berangan-angan untuk kebaikan itu adalah sebuah kemuliaan. Bahkan ketika seorang berangan-angan sebuah kebaikan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu pahala untuk dia. Apalagi kalau bisa direalisasikan, bisa diwujudkan, bisa dilakukan cita-cita dan angan-angan yang baik itu bertambah dapat pahala. Ya, berbeda dengan keburukan. Ketika orang bercita-cita, berangan-angan dengan suatu keburukan, Allah tidak catat dia sebagai sebuah dosa sampai betul-betul dia lakukan niat buruknya atau keinginan jeleknya itu. Ya, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, man hamma bi hasanatin falahu, ya, aku tidak hasanatan wahidah. Siapa yang berkeinginan, berazam, ya, bertekad untuk melakukan sebuah kebaikan, ditulis satu pahala baginya. Ya, apalagi sampai dikerjakan, maka Allah akan catat pahala sampai batasan yang tidak terhingga. Maka sekali lagi para jemaah sekalian, mari manfaatkan anggota badan kita ini untuk hal-hal yang mulia, karena kita harus ingat juga pesannya Nabi SAW bahwasanya jagalah oleh kalian 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di antara yang disebutkan adalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kuatmu sebelum datang masa lemahmu. Itu artinya, ya. Maka kapan lagi kalau tidak masa-masa sekarang kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kelapangan oleh Allah untuk bisa melakukan aktivitas ibadah dengan fisik yang Allah berikan saat ini, kesehatan yang Allah berikan saat ini, ya, kalau tidak digunakan tentu ini akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Allah menyebutkan juga dalam ayat surat An-Nur ayat 24, yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika nanti atau hari kiamat, lidah, tangan, kaki, ya, semua ini akan dimintai pertanggungjawaban, akan dimintai persaksian oleh Allah, ya, terhadap apa yang pernah dahulu dilakukan di dunia ini.
Jadi semua kita akan diminta pertanggungjawaban, tangan kita, kaki kita, semua. Nah, untuk hal-hal seperti ini tentu kita harus betul-betul memanfaatkan dan menyadarkan diri kita agar tidak menggunakan kesehatan badan kita, ya, anggota badan kita di masa-masa sehatnya kecuali untuk kebaikan, ya, kecuali untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh di sini, sadarlah wahai saudaraku, kata Ibnu Qayyim, atas nikmat anggota badan yang kita miliki dan bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena pemberian itulah sebagian manusia tidak menyadarinya, bahkan mereka menggunakan nikmat ini dalam perkara yang tidak bermanfaat dan juga tidak mendekatkan dia kepada Allah. Mereka tidak menggunakan lisan mereka untuk membaca Al-Quran, berbicara yang baik, justru malah sebaliknya, ya, malah sebaliknya. Maka oleh karena itu bersiap-siaplah kita semua, kelak akan ditanya semuanya, ya, baik lisan kita, kaki kita, tangan kita, dan seluruh anggota badan kita. Kemudian poin yang keenam, di antara perkara yang tidak diingatkan oleh Imam Qayyim agar kita tidak tersia-siakan dengannya, karena ini perkara yang melalaikan, yaitu kecintaan yang tidak terikat dengan keridhaan Allah dan tidak terikat atau terkait dengan pelaksanaan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, banyak orang membangun kecintaannya bukan karena Allah. Ya, banyak orang membangun kecintaannya tidak ada hubungannya dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, banyak orang membangun yaitu kerinduannya bukan kerinduan yang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Ya, terlalu senang dengan permainan-permainan di dunia, terlalu cinta dengan permainan-permainan di dunia, terlalu rindu dengan perkara-perkara yang enak dan dirasakan nyaman di dunia ini, akhirnya semua itu tidak ada kaitannya dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua boleh bercita-cita, para jemaah sekalian, boleh kita berangan-angan di dunia ini, ya, untuk menjadi orang-orang yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Kenapa tidak? Ya, semua kita boleh berangan-angan. Saya ingin menjadi orang yang bisa membantu saudara saya dalam hal kebaikan, misalkan saya ingin, ya, diberikan kekayaan oleh Allah dan bisa berbelanja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berbagi kepada saudara-saudara saya yang lemah. Ya, maka oleh karenanya kita bercita-cita ingin memiliki harta yang lebih, ya, dan seterusnya. Jadi ketika munculnya cita-cita dan angan-angan yang baik seperti itu, tidak ada masalah. Itu namanya cinta, rindu, apalagi yaitu angan-angan yang memang dilapisi dengan kebaikan. Ya, jadi usahakan cinta kita, rindu kita, angan-angan kita selalu dibungkus dengan perkara-perkara yang bisa mendekatkan kita kepada Allah SWT. Jangan kita hanya bercita-cita saya ingin punya rumah mewah, mobil mewah, tempat tinggal mewah, dan hal-hal yang lainnya. Tapi itu hanya semata-mata kecintaan yang ingin memuaskan jiwa. Ini harus dibedakan. Kalau kecintaan yang hanya tertuju kepada kepuasan jiwa, tidak akan pernah mendatangkan pahala bagi kita dan tidak pula pernah akan memberikan efek buah, ya, yang menyebabkan kita bisa merasakan manisnya iman. Jadi kita ingin kecintaan, kerinduan, angan-angan itu selalu dipoles dengan apa? Dengan hal-hal yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin punya harta agar bisa membantu umat. Saya ingin punya kelebihan rezeki, saya ingin membantu kelancaran dakwah misalkan. Ya, membantu para penuntut ilmu, meringankan beban saudara-saudara saya yang lemah, yang mungkin terlilit dengan hutang, yang mungkin susah mendapatkan makan dan minum, dan banyak sekali ladang-ladang jariah yang kita tahu semua. Yang saat ini kalau kita mau buka situs, ya, di media sosial atau informasi di sana sini, banyak sekali saudara-saudara kita yang sedang melakukan open donasi untuk membutuhkan bantuan agar kita bisa, ya, berbagi di situ, bisa menanam saham untuk akhirat kita. Sangat banyak sekali. Dimulai dari masjid-masjid tertentu,
dimulai dari pondok-pondok pesantren, lembaga, yayasan Islam, belum lagi juga tempat-tempat yang menampung orang-orang ingin berbuat baik seperti para penghafal Al-Quran, anak-anak yatim yang terlantar, yang memang sengaja mungkin juga dititipkan dan seterusnya. Ya, berbicara tentang sosial ini para jemaah sekalian amat sangat banyak. Ya, tapi mana orang-orang kaya yang tersentuh hatinya, yang dipanggil oleh Allah karena Allah berikan kekayaan kepada dia? Mana orang-orang yang memang Allah berikan kelebihan rezeki untuk bisa berbagi, kemana mereka? Ya, maka hendaknya mereka segera bangun dari tidurnya yang lelap dan hendaknya mereka terbuka pikirannya. Jangan pernah dia terganggu oleh pikiran-pikiran syaitan yang hanya ketika syaitan ini hadir di tengah-tengah dia, tidak lain kecuali selalu menghalang-halangi dia untuk berbuat baik. Mau berinfak diiming-imingi, dibisik-bisiki oleh syaitan. Kalau kamu berinfak nanti uangmu habis. Kalau kamu berdonasi di jalan Allah dan lain sebagainya, nanti uangmu berkurang. Nanti saldomu semakin menipis. Semua kekhawatiran itu muncul karena apa? Bisikan syaitan. Makanya termasuk kata Ibnu Qayyim perkara yang melalikan adalah ketika cinta, rindu dan angan-angan kosong dari kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah ataupun ketaatan kepada Allah, maka tidak akan membawa kebaikan. Yang dikatakan tadi, kita cinta, kita rindu, kita berangan-angan itu boleh-boleh saja. Tapi mari arahkan semua angan-angan kita, cita-cita kita, rindu kita, kecintaan kita dari perkara-perkara duniawi ini untuk menuju kebaikan akhirat kita. Ya, untuk menuju kebaikan akhirat kita. Walaupun itu bukan jaminan utama tentunya, tapi seandainya Allah memang pilih kita untuk itu, maka mari kita gunakan untuk yang terbaik. Karena kita tidak tahu nasib masing-masing di antara kita. Ada yang dibukakan pintu harta oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa menjadi sumber yaitu kebaikan bagi dia, dan waliyadzubillah ada juga orang yang mendapatkan kelaparan harta tapi justru itu menjadi malapetaka bagi dia. Tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia pun sudah menjadi malapetaka. Maka ini poin yang keenam yang harus kita ingatkan diri kita, yaitu cinta dan cita-cita dan juga kerinduan itu harus dikemas dalam perkara-perkara yang mendatangkan kecintaan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang menghalangi ibadah kepada Allah, kata Ibnu Qayyim, atau cinta buta hingga membuat hati dan akal sehat, akal sehat sehingga membawanya terjatuh pada keharaman kepada Allah, baik itu semisal zina, kemudian melakukan hal-hal yang haram, semua itu adalah tercela dan tidak berguna. Gelora cinta yang membara semacam ini bisa membawa pada murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan semacam inilah yang mendatangkan murkanya Allah, seperti yang Allah berikan kepada kaum sebelumnya yang Allah siksa mereka, walaupun Allah sudah berikan berbagai macam kelebihan kepada mereka, tapi karena mereka tidak gunakan untuk ketaatan kepada Allah, bahkan justru digunakan untuk kemaksiatan, maka Allah azab dia. Allah Ta'ala berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mamun. Allah berfirman, demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan atau kesesatan. Itu keadaan orang-orang yang cinta, rindu hanya dibangun karena dunia. Jadi dibuat oleh Allah betul-betul mabuk di dunia ini. Dia senang sama dunianya, dibuat dia senang oleh Allah dengan dunianya, tapi ternyata untuk urusan akhiratnya dia lalai. Dan kita orang mukmin jangan sampai demikian. Orang-orang kafir, para jemaah sekalian, diberikan juga kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan berbagai macam kemewahan dunia, tapi ini tidak dimiliki oleh mereka. Apa itu? Kekayaan dan kepuasan dan segala fasilitas yang ada tidak digunakan untuk mendekatkan dia kepada Allah. Tapi kita orang mukmin tidak.
harus berbeda dengan mereka. Ketika Allah takdirkan kita kelak menjadi orang-orang yang memiliki harta, menjadi orang-orang yang memiliki kelebihan, maka jadikan semua itu adalah cita-cita terbaik kita untuk akhirat, untuk kebaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya mengatakan dengan bahasa, jika Anda ingin kaya, jadilah Anda seperti Abdurrahman bin Auf. Jika Anda ingin kaya, pengusaha yang sukses, jadilah Anda seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana jariahnya terus mengalir ya sepanjang ya dunia ini masih ada di tengah-tengah kita. Itu yang kita inginkan. Jadilah kita orang-orang yang betul-betul menjadi orang-orang yang memiliki saham-saham di dunia ini yang bermanfaat untuk akhirat kita. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min salas." Anak Adam ini kalau mati, ya meninggal dunia, putus dia. Tidak ada lagi hal yang bisa memberikan manfaat kepada dia kecuali 3 perkara. Di antaranya apa? Ya, sedekahun jariyah, sedekah ya yang pernah dia infakkan di jalan Allah terus mengalir pahalanya dan tidak putus-putus walaupun dia sudah berpisah dengan dunia ini. Nah, ini kita harapkan para jemaah sekalian. Jika kita mungkin tidak memiliki yang lain kecuali hanya itu kita gunakan. Demikian juga apa? Ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang senantiasa berbakti dan mendoakan kebaikan kepada kedua orang tuanya, maka itulah yang mendapatkan kebaikan. Yang ketujuh, dikatakan oleh beliau sini, waktu yang tidak dimanfaatkan untuk meraih kebaikan dan kedekatan kepada Allah. Nah, ini kurang lebih mirip dengan apa yang sudah lewat kita bahas dari kesehatan, kekuatan dan seterusnya. Ini hubungannya dengan waktu. Sekali lagi, waktu ini betul-betul sangat terbatas bagi kita para jemaah sekalian, maka jangan kita sia-siakan, karena seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, tidaklah berlalu sebuah hari bagi anak Adam kecuali hari itu akan berkata kepadanya, wahai anak Adam, ya, aku adalah harimu yang baru, dan apa yang engkau kerjakan untukku akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Apabila aku telah pergi, aku tak akan kembali lagi. Kerjakanlah sesukamu dengan segera, dan engkau akan menjumpainya di hadapanmu, dan akhirkanlah sesukamu, maka dia tidak akan kembali kepadamu. Ini menunjukkan bahwa waktu ini betul-betul sangat-sangat menentukan nasib kita, ya, baik di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak, ya. Makanya Allah bersumpah dengan waktu ini karena pentingnya waktu ini. Wal asri, ya, innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam ayat yang Allah juga berfirman, wal fajr wa layalin 'ashr. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya, wadduha wal laili idza saja. Banyak ya menunjukkan waktu ini sangatlah penting bagi kita. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada 2 nikmat yang banyak manusia melarikannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat apa? Waktu luang. Kemudian yang ke-8 para jemaah sekalian, yaitu pikiran yang memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Ini juga termasuk perkara yang tidak bermanfaat. Terlalu banyak menghayal, terlalu banyak apa? Memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam hadis yang hasan, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Nabi bersabda, di antara baiknya Islam seorang itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak berguna dalam segala hal, ya. Mengatakan hal-hal yang tidak berguna, ini juga kaitannya dengan baiknya Islam kita yang berhubungan dengan lisan. Demikian juga melakukan, berbuat, bertindak, bertanduk dan seterusnya, ya, tindak tanduk kita, tingkah laku kita, ketika kita lakukan dalam perkara-perkara yang tidak berguna, tidak bermanfaat, maka ini akan mencoreng baiknya Islam kita, mengurangi kesempurnaan Islam kita. Maka sekali lagi, kalau ingin Islam kita semakin membaik, gunakan umur kita untuk hal-hal yang baik. Jangan terlalu banyak menghayal, jangan terlalu banyak memikirkan pikiran-pikiran yang tidak berguna. Ya, kadang ada orang memikirkan sesuatu yang kadang-kadang tidak berguna. Dicontohkan oleh Ibnu Qayyim di sini, salah satu bentuk orang yang memikirkan sesuatu yang tidak berguna adalah katanya seperti dia memikirkan siapa yang menciptakan Allah, katanya.
Ya, siapa yang menciptakan Allah? Ini kan pikiran-pikiran tidak perlu dipikirkan. Ya, kenapa Allah menciptakan syaitan? Kenapa kok Allah ciptakan iblis? Mending gak usah diciptakan, tidak ada yang mengganggu kita. Nah, ini kadang-kadang banyak hayalan-hayalan, pikiran-pikiran. Ya, jadi biasanya ini orang-orang yang sudah terlanjur tinggi tingkat halusinasinya, ya, terutama bagi saudara-saudara kita yang kadang-kadang ikut terjun dalam mempelajari ilmu-ilmu hitam, mempelajari ilmu-ilmu falsafah, ilmu-ilmu gaib, kata mereka, ilmu-ilmu apa namanya, hal-hal yang berbau apa namanya, hati dan seterusnya, kemakrifatan hati atau yang lainnya. Ya, ini banyak dipelajari oleh orang-orang apa namanya, orang-orang tasawuf dan semisalnya, yang kadang-kadang lupa dia dengan hakikat dunia yang nyata ini. Akhirnya yang ada hayalan-hayalan yang terlalu tinggi, ini membuat dia stres, ya. Kemudian juga kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, pokok bagusnya ketenangan jiwa adalah dengan menyibukkan diri dalam perkara yang bermanfaat dan memikirkan yang bermanfaat, dan hancurnya jiwa dengan tenggelam dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ke-9, melayani siapa saja yang tidak membuat Anda bertambah dekat dengan Allah, juga tidak menghasilkan kebaikan bagi dunia Anda. Baik, selanjutnya poin yang ke-9 kata Imam Qayyim tadi sudah disampaikan, yaitu termasuk perkara yang membuat seseorang itu sia-sia ataupun melakukan hal-hal yang tidak berguna ketika dia melayani siapa saja yang tidak membuat dia bertambah dekat dengan Allah. Ya, jadi ini mencakup segala hal. Apapun bentuk pelayanan yang dia berikan, baik itu kepada keluarganya, baik itu kepada temannya, baik itu kepada sahabat dekatnya, siapapun yang dia memberikan sebuah pelayanan kepada dia, ternyata pelayanan itu justru tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga dalam urusan bekerja misalkan. Ini termasuk pelayanan yang dia berikan dalam kehidupannya. Kalau sekiranya pekerjaan itu justru membuat dia jauh dari Allah, membuat dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka ini jelas sebagai teguran, sebagai tanda bahwa hal ini harus kita jauhi. Ya, maka sedekat apapun kita dengan orang-orang yang membutuhkan pelayanan dari kita, seakrab apapun kita para jemaah sekalian, dan sekuat apapun hubungan kita, kalau ternyata justru itu membuat kita jauh dari Allah, jauh daripada petunjuk Rasulullah SAW, maka hendaknya kita menghindar. Hendaknya kita apa? Menghindar. Ya, ada teman yang sangat membutuhkan kita, ya, untuk menjadi temannya, untuk menjadi orang-orang yang dapat melayani hal-hal yang bisa kita layani kepada dia. Tapi justru dengan berteman dengan dia, semakin kita jauh kepada Allah, semakin kita tidak senang terhadap sunnah Rasulullah SAW dan lain sebagainya, maka ini wanti-wanti dari apa untuk kita, ataupun kita harus waspada, jangan sampai kita hanyut dalam pertemanan yang seperti ini. Ya, maka perlu dalam pertemanan pun kita cari teman-teman yang baik, dan teman yang baik itu adalah bukan teman yang selalu sepaham dengan kamu atau selalu sepakat dengan pendapatmu, tapi teman yang baik itu justru apa? Kamu ketika keliru diluruskan, ketika lupa diingatkan. Ya, kadang ada orang berpikir teman yang baik itu teman yang selalu mendukung dia. Tidak. Ya, teman yang baik itu tidak selamanya yang selalu mendukung kita, tapi teman yang baik itu adalah teman yang selalu mengingatkan kita kalau kita lupa, dan selalu memotivasi kita kalau kita lagi kendor iman kita, dan teman yang selalu mengingatkan kita kalau kita salah. Itu teman yang baik. Ya, bukan semata-mata teman yang selalu setuju dan sependapat dengan kita, tidak. Ya, maka justru apabila ini kaidah dijadikan sebagai kemutlakan tanda baiknya sebuah teman, maka justru dia akan merusak. Karena ketika nanti kita berpendapat sesuatu yang salah, lalu teman kita mengingatkan kita, ya, akhirnya timbul rasa apa? Kebencian. Kenapa kamu tidak dukung saya? Kenapa kamu tidak setuju dengan saya? Padahal dia di atas kebatilan, ya, dia di atas kebatilan, di atas kemaksiatan misalkan.
dan dia diingatkan oleh temannya malah justru dia marah, justru dia angkuh, justru dia memberontak misalkan. Maka ini adalah ciri-ciri teman yang tidak baik. Maka oleh karena itu Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, dan hadis ini dinyatakan sahih, zaujatun salihah tu'inuka ala amri dunyaka wa dinika khairun maktanazan nasu. Istri yang salihah, istri yang baik adalah yang membantumu dalam perkara duniamu dan agamamu, dan itu adalah sebaik-baik simpanan yang kamu miliki. Nah kan dinyatakan zaujatun salihah, istri yang baik, ya. Maka di sini juga istri tentunya menjadi teman yang paling dekat dengan kita, teman yang baik. Tapi kalau seandainya naudzubillah min dzalik, ya, ada seorang memiliki istri yang tidak baik, justru dia merusak agamanya, justru dia menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak hanya agamanya, juga merusak urusan dunianya misalkan. Makanya adalah itu ciri-ciri wanita yang tidak baik. Ciri-ciri adalah wanita yang justru akan membuat kehancuran pada dia. Sekali lagi, apapun bentuk pelayanan para jemaah, baik kepada teman kita, baik kepada istri kita, baik kepada keluarga kita, baik kepada sahabat kita dan lain sebagainya, apabila justru membuat kita tidak bertambah dekat dengan Allah, maka kita harus segera mengambil sikap. Kita harus segera mengoreksi diri kembali. Jangan kita terlena, ya, hanya karena alasan ini teman kita, ini saya sudah lama tahu dia, atau kita sudah lama beraktivitas di situ. Tidak, tapi harus kita ambil sikap. Minimalnya caranya apa? Menasihati. Kita ingatkan dia supaya dia juga kembali kepada jalan yang lurus, bagaimana kita juga mendapatkan hidayah misalkan di jalan kebaikan. Jangan dibiarkan. Yang kedua, setelah kita tegakkan, tentu kalau dia menerima alhamdulillah, kalau tidak maka itulah saatnya kita harus, ya, tidak lagi berurusan dalam poin itu bersama dia, dan biarkan dia melakukan urusan itu dan kita tidak ikut berkecimpung di dalamnya demi membebaskan diri kita dari pertanggungjawaban kalau itu kaitannya dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Baik. Yang terakhir, yang ke-10 adalah perkara yang melalaikan, yaitu merasa takut dan menaruh harapan kepada orang yang ubun-ubunnya juga di tangan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergantung dan menaruh harapan hanya kepadanya. Tidak boleh kita menggantungkan diri, menaruh harapan kepada manusia, siapapun manusia tersebut, ya, bagaimanapun sekilas kita melihat seolah-olah dia bisa memberikan jaminan kepada kita, itu suatu hal yang belum tentu terjadi. Ya, oleh karenanya kita selalu bergantung dan menggantungkan dan menaruhkan harapan kita hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena manusia seluruhnya, siapapun dia, termasuk kita yang menaruh harapan kepada manusia, semua dipegang ubun-ubunnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya itu pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dia juga tidak akan mungkin memberikan sesuatu kecuali kalau Allah memberikan dia, maka demikian kita juga sama. Dan kita harus yakin bahwasanya setiap kita ini sudah dicatat takdir rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz seberapa rizki yang kita akan dapatkan di dunia, di mana kita dapatkan, bagaimana cara kita mendapatkan, dan seberapa yang bisa kita nikmati dari rezeki tersebut, sudah semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan pernah kita khawatir, ya, dan sering saya sampaikan bahwa rezeki ini tidak akan luput dari kita, sebagaimana ajal tidak akan mungkin kita berpisah dengannya. Ya, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Lau haraba ibnu Adam min rizqihi la adrakahu kama adrakahul maut." Ya, seandainya anak Adam ini mau lari dari rezekinya, tidak akan mungkin dia lari, ya, tidak akan mungkin dia lari darinya, sebagaimana kematian itu pasti akan bertemu dengannya. Jadi begitu rezeki itu para sekalian. Tapi kita jangan lupa ada sebab, ada musabab, ya kan? Allah berikan sebab-sebab untuk kita mendapat rezeki, maka kita berupaya untuk melakukan sebab dan musabab tersebut supaya kita bisa mendapatkan rezeki. Cari sebab-sebabnya, dan itu kemudian
Di samping kita mencari sebab, di samping kita berusaha mendatangkan sebab, jangan lupa sama musabbib. Siapa musabbib? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada sebab, ada musabbab, ada sesuatu yang kita lakukan, ada timbal balik dari usaha itu, tapi semua itu tidak luput dari pemantauan musabbib. Siapa musabbib? Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dialah yang mentakdirkan semua sebab itu. Kita makhluknya, hamba Allah adalah ditugaskan untuk berusaha. Salah satu usaha kita adalah berdoa, memperbanyak istighfar, karena ini kunci-kunci rizki. Ini adalah kunci-kunci rizki. Perbanyak istighfar, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Kemudian apa? Kemudian kita berikhtiar yang diikuti dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti juga kita hanya menggantungkan diri kepada musabbib, kepada Allah yang menakdirkan semua sebab, tapi kita tidak mau mendatangkan sebab itu. Ya, mau punya anak, tidak mau menikah misalkan, mau punya rizki ataupun punya sesuatu yang disantapnya, tapi tidak mau berusaha untuk bekerja, bagaimana dia bisa makan? Dan begitu seterusnya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan sebab dan musabbab jangan pernah kita lalaikan, dan jangan pernah kita meremehkan yang namanya musabbib, yaitu Allah yang menjadikan semua sebab itu terjadi dan terwujud. Oleh karena itu, rasa takut ya dan menaruh harapan kepada orang yang ubun-ubunnya juga di tangan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan kepuasan kepada kita. Taruhlah harapan Anda kepada Allah semata dan mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 36. Allah taala berfirman, "Alaysallahu bikafin 'abdahu." Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Wa yukhawifunaka billadzina min dunihi, dan mereka mempertakuti kamu dengan sembahan-sembahan selainnya atau selain Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada orang yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Artinya jangan khawatir. Ya, kita hanya minta petunjuk kepada Allah. Kalau Allah sudah berikan kita hidayah, petunjuk, pasti kita akan dapat. Kita minta rezeki kepada Allah, diikuti dengan usaha. Kalau kita sudah lakukan, Allah yang memberikan rezeki, bukan manusia. Jadi itulah harus kita jadikan sebagai pegangan dalam hidup kita. Rasa takut dan harapan itu hanya digantungkan kepada Allah, bukan menggantung kepada manusia. Ini para jemaah, 10 nasihat untuk saya khususnya dan untuk jemaah semuanya. Mudah-mudahan dari 10 perkara ini bisa menjadi nasihat bagi kita. Jika itu kebaikan, tentu itu motivasi. Jika itu perkara-perkara yang mungkin terjadi pada kita, mari kita segera kembali untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjatuh lagi, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan 10 nasihat yang dinasihatkan oleh Imam Qayyim, agar kita tidak termasuk orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Aku qouli hada, barangkali ini yang bisa kita bahas. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.